Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemprov Lampung siapkan 150 miliar rupiah untuk THR. Usai tinjau lokasi, Gubernur pastikan Jalan Rawapitu digelontor 130 miliar rupiah. Gudang penampungan BBM terbakar, warga Mesuji sempat panik. Tebar Al-Quran, cara unik PNS Polri berdakwah di Lampung Selatan. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyiapkan total dana sekitar 150 miliar rupiah untuk THR ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Lampung. Perinciannya sekitar 125 miliar untuk gaji dan sekitar 25 miliar untuk TPP. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Lampung, Nurul Fajri, memperkirakan jumlah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung mencapai sekitar 25.000 orang. Dengan rincian masing-masing sekitar 12.000 PNS dan 13.000 P3K. Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan biasanya merujuk pada data bulan sebelumnya, yakni Februari. Untuk pencairan THR akan dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemprov Lampung saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pencairan tunjangan Hari Raya atau THR bagi aparatur sipil negara tahun 2026. Hingga saat ini aturan teknis pemberian THR bagi ASN daerah yang bersumber dari APBD belum diterbitkan. Untuk THR di Provinsi Lampung masih menunggu peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan terkait juknis pemberian THR kepada ASN daerah yang bersumber dari APBD. Ia menjelaskan bahwa peraturan Menteri Keuangan memang sudah terbit, namun baru mengatur THR bagi ASN kementerian atau lembaga yang bersumber dari APBN. Sementara itu, aturan teknis untuk ASN daerah masih belum tersedia. Jika mengacu pada tahun sebelumnya, besaran THR yang diberikan kepada ASN terdiri dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai selama 1 bulan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, setelah lebih dari 30 tahun warga bergelut dengan jalan rusak, berlumpur saat hujan dan berdebu ketika kemarau. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal akhirnya mengalokasikan anggaran 135 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Gedong Aji Umbul Mesir di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawa. Gubernur Mirza memastikan perbaikan dimulai tahun ini. Dari total panjang ruas sekitar 31 km, Pemprov Lampung memfokuskan penanganan sepanjang 13,5 km di wilayah lumbung padi tersebut pada 2026. Gubernur Mirza menegaskan proyek tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan sejak 2025 dan memang diproyeksikan untuk dikerjakan pada 2026. Perencanaan sudah masuk sejak tahun lalu, sekarang dipercepat pelaksanaannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Menurut Gubernur yang Selasa lalu meninjau lokasi langsung, saat ini proyek perbaikan jalan Gedong Aji Umbul Mesir telah memasuki tahap tender.
Pemprov Lampung bahkan mendorong percepatan jadwal pelaksanaan agar pengerjaan bisa dimulai lebih awal dari rencana semula. Menurutnya, Rawapitu dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Lampung selain komoditas sawit dan karet. Ruas tersebut menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, terutama saat musim panen. Perbaikan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Tahun ini sejumlah segmen akan dibangun dengan konstruksi rigid beton, sementara bagian lain yang belum masuk pengerjaan utama akan diperkuat dengan lapisan dasar atau base guna mencegah kendaraan terperosok saat musim hujan. Yang terpenting konektivitasnya dulu, tidak boleh lagi ada kendaraan terjebak lumpur. Kehadiran Gubernur Mirza disambut antusias warga. Subari, warga Rawapitu, menyebut kondisi jalan selama lebih dari 30 tahun sangat menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama saat hujan dan kemarau. Kepala Desa Sumber Agung Sahel turut mengapresiasi langkah Pemprov Lampung. Menurutnya, ruas tersebut merupakan akses vital bagi penduduk desa dan menjadi penghubung utama menuju Kecamatan Penawar Aji. Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga meninjau ruas jalan SP Unit 8 Gedong Aji di Kecamatan Banjarbaru sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan provinsi. Melalui langkah tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya membangun infrastruktur secara terencana dan bertahap guna mendukung sentra produksi pertanian serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penampungan bahan bakar minyak atau BBM milik warga di Kabupaten Mesuji, Lampung, ludes terbakar. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga karena lokasi gudang berada dekat dengan permukiman penduduk. Peristiwa kebakaran terjadi di Kampung Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Kobaran api disertai dentuman keras terlihat membakar gudang penampungan BBM milik seorang warga berinisial SU. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya membantu memadamkan api sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Mesuji kemudian dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Namun petugas setempat mengalami kesulitan karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam gudang, sehingga proses pemadaman berlangsung cukup lama. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran menghanguskan bangunan gudang, serta 1 unit mobil jenis SUV dan 1 sepeda motor milik pemilik gudang. Personil yang dikerahkan malam ini kita melibatkan 9 orang personil, didukung dengan armada 2 mobil pemadam kebakaran, 1 water supply dan 1 unit mobil rescue. Untuk proses pemadamannya berapa jam, Pak? Ya, untuk proses pemadaman sampai dengan posisi pendinginan itu memakan waktu sekitar 3-4 jam. Untuk ini, Pak, ada korban jiwanya, Pak? Korban jiwa sementara tidak ada. Kerugian, Pak? Kerugian sedang ditaksir ya, jadi kita masih dalam proses pendinginan, jadi belum bisa kita dapat datanya terkait dengan berapa kerugian yang diakibatkan dari kebakaran. Sementara itu, dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Saat ini kasus kebakaran tersebut ditangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Satreskrim Polres Mesuji untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Mesuji, Triyono, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Polri di Lampung Selatan menjalankan dakwah Islam dengan cara yang berbeda, bukan melalui ceramah di mimbar, melainkan dengan menebar Al-Quran dan buku Iqra ke berbagai taman pendidikan Al-Quran atau TPA. Meski dilakukan dengan cara sederhana, aksi sosial ini justru menarik simpati banyak dermawan untuk ikut berdonasi. Dari asrama polisi Polres Lampung Selatan inilah Muhammad Padli memulai program yang ia beri nama Tebar Al-Quran. Awalnya niat tersebut muncul secara sederhana. Ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu TPA yang kekurangan Al-Quran dan buku Iqra bagi para santri. Aktivitas ini pun ia lakukan secara mandiri,
Terkadang Padli juga ditemani sang anak saat mengantarkan donasi ke berbagai TPA. Hari demi hari langkahnya terus berlanjut. Ia menyimbangi berbagai TPA bahkan hingga ke pelosok desa di wilayah Lampung Selatan. Tanpa terasa selama 3 tahun terakhir, ratusan TPA telah ia kunjungi untuk menyalurkan Al-Quran dan buku Iqra. Padli tak pernah menyangka kegiatan sosial yang ia lakukan justru menjadi bentuk dakwah Islam non-lisan. Rutinitasnya menebar Al-Quran perlahan menarik simpati banyak dermawan yang ikut tergerak untuk berdonasi. Bagi Padli sebagai seorang PNS Polri, bukan pujian atau penghargaan yang ia harapkan. Baginya berbagi adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Terlebih saat melihat senyum anak-anak yang antusias menerima Al-Quran atau buku Iqra baru. Supaya anak-anak lebih bahagia lagi di bulan suci Ramadan ini menerima Al-Quran, Iqra dan bersama, dan terutama ini penyaluran besar daripada donasi Al-Quran dari semua para dermawan. Kegiatan udah berjalan berapa tahun? Kalau kegiatan untuk tebar Al-Quran ini sudah berjalan 3 tahunan. 3 tahun ya. Selama bulan Ramadan ini saja, Padli mengaku telah menyalurkan donasi Al-Quran ke 7 TPA. Momen Ramadan pun menjadi waktu istimewa untuk memotivasi anak-anak agar semakin giat membaca dan belajar Al-Quran. Pria berusia 51 tahun ini berharap amal kecil yang ia lakukan dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Sebagai seorang muslim, ia bertekad akan terus menebar Al-Quran ke berbagai TPA. Karena baginya inilah salah satu amal mulia yang ingin terus ia jaga. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung.
Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabrikun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memastikan porsi belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tetap berada di bawah batas maksimal 30%, sebagaimana diatur pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pengelolaan belanja daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD. Menurut Marindo, dalam aturan turunan bilet tersebut, dijelaskan bahwa perhitungan batas 30% tidak memasukkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk guru, seperti tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan. Diakui Marindo, belanja pegawai memang secara persentase terlihat sedikit di atas 30%. Namun jika dana transfer guru dikeluarkan dari perhitungan,
maka angkanya berada di bawah 30%. Marindo menjelaskan dana transfer untuk guru tetap tercatat dalam komponen belanja pegawai di APBD. Namun, komponen tersebut tidak dihitung dalam batas persentase belanja pegawai sebagaimana diatur dalam regulasi. Marindo menambahkan pada tahun anggaran 2026 hingga 2027, pemerintah Provinsi Lampung optimis belanja pegawai tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan setelah komponen dana transfer guru dikeluarkan dari perhitungan. Marindo juga memastikan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu, tidak menambah beban belanja pegawai hingga melampaui batas yang ditentukan. Pemprov Lampung akan terus menjaga struktur belanja daerah agar tetap sehat dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan publik tetap terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperkuat implementasi KUHP baru, Wagub Lampung dan Kanwil Ditjenpas Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan kesiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan KUHAP yang baru. Wakil Gubernur Lampung menerima audiensi jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyamakan persepsi terkait penerapan pidana alternatif di daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Lampung di ruang kerjanya pada Kamis 5 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dalam rangka menyongsong pemberlakuan regulasi hukum pidana nasional yang terbaru. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kesiapan daerah dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru, termasuk penyesuaian mekanisme penegakan hukum di tingkat daerah. Kami hari ini bersilaturahmi dengan perwakilan pemerintah Provinsi Lampung. Hari ini membahas berkenaan dengan KUHP yang baru, berkenaan dengan implementasi dan pelaksanaannya. Tadi juga menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan KUHP yang baru agar bisa dibentuk suatu forum diskusi untuk nanti kita bisa menyamakan pandangan berkenaan dan juga untuk menindaklanjuti dari PKS yang sudah kemarin ditandatangani bersama. Salah satu fokus utama pembahasan adalah penerapan pidana alternatif yang diatur dalam KUHP baru, seperti pidana kerja sosial, pidana denda, hingga pidana pengawasan bagi pelanggaran dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan pedoman pelaksanaan yang selaras antara aparat penegak hukum di daerah, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta lembaga pemasyarakatan. Ingin menindaklanjuti terkait dengan PKS yang sudah dibuat, karena pemberlakuan KUHP dan KUHP yang baru ini sudah berjalan. Dan ini perlu ada satu pedoman bersama dalam pelaksanaan mengimplementasikan KUHP dan KUHP yang baru, sehingga penegakan hukum di Provinsi Lampung dapat berjalan tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dan ini kami membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota di seluruh wilayah Lampung. Melalui sinergi lintas sektor ini diharapkan tercipta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, sehingga transisi menuju sistem hukum pidana yang baru dapat berjalan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Melalui kerjasama dengan sektor swasta, serta penguatan program pendidikan vokasi. Keterbatasan akses pekerjaan masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung. Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Pemprov Lampung tengah menyiapkan berbagai skenario untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.
Menurut Jihan, pemerintah Provinsi Lampung akan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta agar penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih besar untuk masuk ke dunia kerja. Ya, kami sedang tata sih sebetulnya kemarin dengan Pak Gubernur juga nanti disiapkan skenario-nya, baik itu nanti dengan dipertemukan dengan teman-teman di swasta, teman-teman di perusahaan untuk kayak semacam business matching seperti itu, biar mereka punya akses. Dan sebetulnya juga kita harus menata untuk bisa menata skill mereka melalui pendidikan vokasi dan mereka bisa mengakses program vokasi kita. Jihan Nurlela juga menyampaikan pemerintah akan menyiapkan program khusus yang memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas di Lampung. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banyaknya aspirasi masyarakat terkait lampu jalan yang belum optimal mendorong pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjajaki kerjasama dengan PT Fokus Indo Lighting atau PT FIL. Selain meningkatkan kualitas layanan penerangan jalan di Lampung Selatan, kerjasama dengan PT FIL juga akan menghemat pengeluaran biaya listrik dari selama ini 17 miliar per tahun menjadi hanya sekitar 8 miliar per tahunnya. Rencana kerjasama itu dibahas dalam pemaparan teknis yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Kamis 5 Maret 2026. Program tersebut dirancang melalui 2 skema, yakni kerjasama pemerintah dengan badan usaha, serta penataan kondisi infrastruktur lampu jalan yang sudah ada saat ini. Nikal Senior Advisor PT FIL, Nik Nurrahman, menjelaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap lampu jalan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk mengetahui jumlah, kondisi, serta titik lampu penerangan jalan secara akurat, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program perbaikan. Dengan anggaran sekitar 750 juta, bisa mendapatkan data lampu secara aktual. Setelah datanya didapat, dicari permasalahannya, lalu disusun usulan serta solusinya. Dari situ juga akan terlihat potensi efisiennya. Dia mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 9.000 titik PJU di Lampung Selatan yang dinilai masih menggunakan teknologi yang boros energi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya listrik hingga sekitar 17 miliar setiap tahun. Namun menurutnya biaya tersebut berpotensi ditekan jika sistem penerangan jalan dirancang lebih efisien dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Kalau direncanakan dengan baik dan menggunakan teknologi yang tepat, biaya itu bisa diturunkan hingga sekitar 8 miliar per tahun tanpa menurunkan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan mengganti lampu yang boros energi sekaligus menata sistem penerangan jalan secara lebih modern dan terintegrasi. Selain itu, melalui skema KPBU, pemerintah daerah juga berpeluang menambah layanan penerangan jalan tanpa harus membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD secara langsung. Dalam skema tersebut, pihak swasta akan terlebih dahulu menanggung investasi pembangunan, sementara pemerintah daerah melakukan pembayaran setelah sistem penerangan jalan mulai beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut investasi minimal 100 miliar baru dapat berjalan. Misalnya untuk 5.000 titik lampu prioritas smart lighting, setiap titik dikenakan biaya sekitar 22 juta untuk PJU di jalan provinsi. Pembayaran baru dilakukan setelah sistem beroperasi dan memberikan manfaat. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, program peningkatan layanan PJU memang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Egi menegaskan skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penerangan jalan di Lampung Selatan.
Meski demikian, seluruh rencana tetap harus melalui kajian teknis dan perhitungan yang matang. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kemungkaran. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Ramadan Kabupaten Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Polres Waikanan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar di wilayah hukumnya. Seorang pria asal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, diamankan bersama barang bukti sabu seberat lebih dari 200 gram. Satuan Reserse Narkoba Polres Waikanan menangkap seorang pria berinisial RM berusia 32 tahun. Warga Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka diamankan saat hendak melakukan transaksi narkotika di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan pada Selasa 3 Maret 2026. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam jaket hoodie yang dikenakan tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria lainnya berinisial AWA, 22 tahun, warga Kampung Karang Umpu, Kecamatan Umpu Semenguk, Waikanan. AWA diamankan di Kampung Negeri Baru saat diduga tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan seperangkat alat hisap sabu atau bong. Setelah dilakukan tes urin menggunakan alat tes narkoba, hasilnya menunjukkan adanya kandungan zat metafetamin yang merupakan zat aktif dalam narkotika jenis sabu. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Satres Narkoba Polres Waikanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memperkirakan nilai ekonomis barang bukti sabu tersebut mencapai lebih dari 200 juta rupiah dengan potensi penyalahgunaan oleh lebih dari 800 orang. Dari Waikanan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di salah satu dapur program makan bergizi gratis di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur diamankan pihak kepolisian. Pelaku ditangkap atas dugaan penculikan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Seorang pria yang berprofesi sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di salah satu dapur program makan bergizi gratis di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur diamankan pihak kepolisian. Pelaku ditangkap atas dugaan penculikan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Reynaldo Fajar Nuswantoro Boyo, membenarkan penangkapan pria berinisial DD berusia 29 tahun, warga desa Totoharjo, Kecamatan Purbolinggo. Pelaku diduga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap seorang anak perempuan berinisial A yang masih berusia 9 tahun. Korban diketahui masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar dan merupakan warga desa tetangga pelaku.
Peristiwa dugaan kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada 30 Januari lalu, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama temannya sedang berjalan, kemudian dihampiri oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Jadi dengan adanya dugaan tindak pidana penculikan dan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah. Jadi kita menangkap pelaku dan menyita beberapa barang bukti berupa pakaian yang digunakan, helm, dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menculik dan melakukan tindakan tidak sewajarnya terhadap anak di bawah umur. Modusnya kayak apa? Jadi modusnya si tersangka ini menawari tumpangan pada korban, kemudian dia membawa korban ke suatu tempat. Di situ pelaku melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh pencabulan terhadap korban yang masih di bawah umur. Untuk korban berapa orang? Korban sementara diidentifikasi ada 1 orang, sementara 1 korban lain masih dalam proses penyidikan. Untuk hasil pemeriksaan motifnya kayak apa sih? Hasil pemeriksaan bahwa tersangka ini memiliki ketertarikan terhadap anak di bawah umur, kemudian juga untuk memenuhi hasrat seksual dari tersangka ini, dari pelaku. Untuk pasal untuk pasal yang kami terapkan, sementara kita terapkan di KUHP baru. Untuk pasal yang kita terapkan adalah di KUHP baru pasal 450 dan atau pasal 415 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Ini kita kenakan tindak pidana penculikan dan atau pencabulan dengan ancaman 9 tahun. Barang bukti itu semua yang diamankan apa aja, Bang? Barang bukti yang kita sita dan amankan dari TKP maupun dari pelaku adalah dari korban kita menyita pakaian yang digunakan korban yaitu seragam SD, kemudian juga kita menyita dari pelaku berupa helm, sepeda motor yang digunakan saat menculik korban, kemudian juga pakaian yang digunakan pelaku, kemudian CCTV di beberapa titik jalur yang dilaksanakan korban ini melakukan. Setelah berhasil membujuk korban untuk ikut bersamanya, pelaku justru membawa korban ke area persawahan yang sepi. Di lokasi tersebut, pelaku diduga melakukan aksi pencabulan terhadap korban. Usai melakukan perbuatannya, pelaku meninggalkan korban seorang diri di area persawahan. Sejak kejadian itu, korban diketahui mengalami ketakutan dan trauma. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Purbolinggo untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, seorang residivis di Kota Metro harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik tetangganya sendiri. Pelaku nekat membawa kabur kendaraan tersebut setelah meminjamnya dengan alasan hendak mengantarkan ibunya berobat ke puskesmas. Namun belakangan diketahui motor itu justru digadaikan untuk mendapatkan uang. Tim anti bandit Satreskrim Polres Kota Metro mengamankan pria berinisial DS yang diduga melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor milik tetangganya. Pelaku ditangkap petugas saat tengah bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Penangkapan dilakukan tidak lama setelah pelaku menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seorang penada dengan harga Rp1 juta. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui perbuatannya. Ia mengaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengantar ibunya berobat ke puskesmas. Namun setelah kendaraan berada di tangannya, pelaku justru membawa kabur motor tersebut dan menggadaikannya. Uang hasil gadai itu rencananya akan digunakan pelaku sebagai modal untuk bermain judi online. Baru bebas berapa bulan? 4 tahun. 4 tahun. Kok kepikiran ngambil motor tetangga gimana? Membayar hutang. Bayar hutang. Saya tadi pakai video. Ya, berharap menang. Berharap buat menang, buat bayar hutang lagi. Menang nggak? Kalah. Habis berapa? 300. Dari itu. Alasan ke tangganya gitu motor itu untuk apa sih?
puskesmas. Untuk ke puskesmas. Siapa yang mau berobat? Ibu. Tapi ibu beneran sakit nggak? Sakit. Tapi ada tim mau lihat buat ambil motor tuh akhirnya. Ya, mau bayar utang. Ya. Digaji ke sana? Teman. Teman. Berapa? 1 juta. Jadi terkait kronologi perbuatan dari si tersangka ini melakukan penggelapan sepeda motor terhadap korban itu berawal dia itu dengan modus meminjam sepeda motor milik korban untuk mengantar berobat orang tuanya. Namun untuk berobat itu hanya untuk menipu si korban saja, melainkan sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain. Kerugian korban sendiri sekarang sekitar 13 juta dengan satu unit motor Mio M3 tahun 2015. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga sekitar 13 juta rupiah. Sementara itu, tersangka telah diamankan di Mapolres Kota Metro untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Metro, Sony, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, aparat kepolisian Resor Lampung Timur berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curanmor yang terjadi di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Pasir Sakti. Dalam pengungkapan kasus ini, tim gabungan TK 368 Presisi Polres Lampung Timur berhasil mengamankan 4 orang pelaku. 3 diantaranya merupakan pelaku utama pencurian sepeda motor, sementara 1 orang lainnya berperan sebagai penadah barang hasil curian. Aparat kepolisian Resor Lampung Timur berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curanmor yang terjadi di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Pasir Sakti. Dalam pengungkapan kasus ini, tim gabungan TK 308 Presisi Polres Lampung Timur berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Renaldo Fajar Nuswantoro Boyo, menjelaskan para pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S, berusia 35 tahun, dan F berusia 20 tahun sebagai pelaku utama. Selain itu, polisi juga mengamankan AMP berusia 20 tahun, serta N berusia 31 tahun, yang turut terlibat dalam kasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor. Keempat pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Jabung dan Kecamatan Bandar Sri Bahwono, Lampung Timur. Kasus pencurian pertama terjadi pada 21 November 2025, sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti. Saat itu korban yang berprofesi sebagai petani memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di depan rumah. Sementara aksi pencurian kedua dilakukan komplotan pelaku pada 19 Desember 2025 yang juga terjadi di wilayah Kecamatan Pasir Sakti. Setelah menerima laporan korban, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendapatkan informasi keberadaan para pelaku. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2026, kami jajaran Polda Lampung, terkhusus di Polres Lampung Timur, melaksanakan operasi Cempaka Krakatau tahun 2026, di mana kita memiliki target operasi yang kita laksanakan penangkapan, yakni gabungan antara Polsek Jabung, Polsek Pasir Sakti, Sri Bawono, dan tim TK 308 Polres Lampung Timur. Kami mendapatkan 4 orang pelaku yang merupakan spesialis curanmor. Di sini kita mendapatkan 2 orang pelaku yang memiliki DPO yang masuk ke dalam target operasi kita. Ini inisial S dan A. Kemudian bersamanya kita lakukan penangkapan dan keempat tersangka sedang melaksanakan pesta narkoba. Kita juga ambil beberapa barang bukti narkoba, yaitu jenis sabu sebanyak 1 paket, kemudian bong alat hisap sebanyak 1 set. Kemudian kami juga menemukan bahwa 1 orang pelaku merupakan penadah dan 1 orang pelaku lainnya merupakan penyalahguna.
Seperti pelaku itu? Untuk sementara kita masih melakukan pengejaran terhadap pemegang senpi karena diketahui para pelaku ini merupakan spesialis curanmor lintas provinsi di mana mereka menggunakan senjata api rakitan selama melancarkan aksinya. BB yang diamankan sementara apa aja sih? BB yang kita amankan sementara ada 1 unit motor, kemudian berikut STNK-nya jenis Honda Beat merah putih, kemudian 1 set alat congkel maupun alat untuk melakukan aksi curanmor, kemudian juga ada beberapa foto, kemudian juga BB narkoba dan 1 alat isap bom sabu. Saat dilakukan penangkapan, para pelaku diketahui tengah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di salah satu rumah. Polisi kemudian langsung mengamankan keempatnya tanpa perlawanan. Akibat perbuatannya, 3 pelaku utama dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara 1 pelaku lainnya dijerat pasal pertolongan jahat atau penadahan. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Amelia dan saya Alfi Sahrin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.